Di saat itu gue makin panik. Dengan telepon yang tetap aktif, gue lari ke kamar mandi. Gue bingung harus ngapain. Pada akhirnya gue dengan berani ngecek apa yang ada di luar dari lubang pintu. Dan yang gue lihat adalah muka yang serba hitam, senyum kayak psikopat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 556. Yes. Ya, Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ya. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Elgio, lihat mama. Itu dia. Elgio. Yang jualan tahu yang lucu banget tuh. Oh nih gua Tahu. Banyak banget. Kayak alarm perang apa? ya. Dustil Down. Mana ya? Ini kan ya? Apa? Oh, bukan. Ini kan? Oh iya. Di edit. Udah Dustil Down. Oh, ini. Kayak alarm perang aja. Zain Malik menangis mendengarnya. Aduh. Oke, ada cerita dari mana, bro? Ada cerita dari Surabaya, Cil ya. Ada Tapi cerita itu- apa dari Surabaya? Tapi aduh, gua nggak enak. Udahlah, nggak usah lah. Yang mana yang rumah hantu? Ya, bukan dong. Yang hotel? Iya. Oh, jangan. Jangan. Nah, jangan. Janganlah. Udah, kita bacain cerita aja ya. Karena sudah banyak banget teman Kliwon yang mengantri. Let's go. Ngantri. Yuk, let's go. Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, nama gua wah, ini cewek nih, tapi dia pengen disamarin. Rani deh ya. Sekarang gue berdomisili dan bekerja di Stavanger, Norwegia. Serius? Iya. Norway, bro. Enak banget. Edan. Metal banget dong nih. Berarti Mbak Rani. Kenapa emang? Ya, Norwegia kan pusatnya Ini band black metal. Aduh, aneh-aneh aja teman Kliwon ya. Jauh-jauh banget sih. Nyari duit. Mm-mm. Nggak ada apa di Buncit sini? Apa nama daerahnya tadi? Stavanger gitu Oh. tulisannya. Oh, ini. Oke, lanjut. Iya, bagus, Pak. Mau daerah apa juga kalau di Norway bagus kayaknya. Ya Allah. Ya, jadi gue udah dengerin PMK dari tahun 2019 pas masih episode di bawah 100. Gue mau menceritakan pengalaman gue dipantau, atau dengan kata lain dimata-matai oleh rekan kerja orang tua gue, yang dia ini adalah orang asli dari India, atau kita sebut saja perindapan lah. Aduh. Backgroundnya, orang tua gue tuh udah kenal dengan rekan kerja ini. Kenalnya udah lama banget. Suatu pagi, gue tiba-tiba ditelepon cici gue yang katanya mereka lagi makan sama orang perindapan ini. Karena di saat itu gue masih di rumah, dan akhirnya gue ladeni. Dia katanya mau diskusi tentang industri pekerjaan gue. Lalu nanya prospeknya di Indonesia gimana, dan seterusnya. Pada akhirnya, dia seperti menekan kalau prospek di Indo itu bagus. Kenapa gak pulang dan melanjutkan usaha orang tua gue? Di saat itu gue jadi bete, karena dia gak tahu gimana usaha gue untuk meyakinkan dan mendapatkan restu orang tua gue untuk memilih jalan hidup gue sendiri dan bekerja di luar negeri. Dia terus tetap kayak maksa, dan pada akhirnya gue dengan sedikit ketus bilang dalam bahasa Inggris yang langsung gue translate aja nih. Saya gak ada ketertarikan untuk melanjutkan usaha orang tua saya.
Chance-nya 0%. Dan ini saya tekankan berkali-kali. Gue pada akhirnya excuse kalau gue harus berangkat kerja dan gue langsung matiin teleponnya dengan rasa kesal. Setelah itu gue langsung telepon nyokap gue. Ibaratnya ngadu lah. Apa yang bokap gue omongin ke orang asing atau kerja ini sih? Nyokap saat itu juga kesel dan bilang ke gue untuk let it go aja. Beberapa hari setelah kejadian itu, gue gak sengaja nelpon seorang kenalan yang ngejaga keluarga gue yang gue panggil Bude. Gue cerita ngalor ngidul. Gak ada niatan atau rencana untuk cerita. Dan pada akhirnya, Bude gue ini ngungkit masalah orang perindapan ini. Gue langsung saat itu cerita semua apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Gue yang awalnya agak hesitate untuk cerita ini ke Bude gue, karena gue kira hanya masalah biasa aja. Nah, tapi Bude gue langsung bilang, Bude bersyukur kamu cerita. Soalnya orang India ini bukan orang biasa. Mistiknya kuat. Pokoknya Bude gue bilang kalau rumah gue tuh udah didoain lah sama dia, yang bikin gue takut untuk pulang ke rumah. Jadi gue ada rencana balik ke Indo 2 bulan setelah kejadian ini. Tapi Bude gue bilang gak usah khawatir dan gak usah takut. Singkat cerita 2-3 minggu sebelum gue pulang, gue punya perasaan aneh. Dimana di rumah gue tuh gue ngerasa kalau gue ada yang ngawasin. Dan gue mulai merasa gak semangat pulang ke Indo saat itu. FYI, gue itu orangnya alhamdulillah gak bisa ngeliat, tapi punya feeling yang kuat. Jadi tahu kalau ada sesuatu di ruangan atau kalau orang itu ada niat sesuatu lah yang enggak. 1 minggu sebelum gue pulang, gue tiba-tiba mimpi aneh dan jelas banget. Padahal selama ini gue hampir gak pernah mimpi, karena gue tidur benar-benar literally kayak mayat lah, kata teman gue ini juga mah. Di mimpi itu, gue lagi trip team building sama tim baseball yang gue suka saat itu di sebuah resort settingannya. Singkat cerita, gue mimpi pas gue tidur tuh gue kok ngerasa ada orang di luar kamar gue. Dimana kamar gue tuh kayak kamar hotel biasa dengan balkon. Bisa gue gambarin denahnya kalau cerita ini mau diangkat. Lah gimana ceritanya ya? Bisa gue gambarin denahnya kalau cerita ini diangkat. Lah ini lagi diangkat. Tapi anehnya balkonnya itu ada tangga. Gue bisa melihat siluet orang ini dari luar. Entah kenapa saat gue mendekat, dia menjauh. Dengan gercep gue langsung kunci pintu balkon. Dan pas mau nutup gorden, gue lihat orang ini jalan kayak walk hopping. Menjauh gitu. Kayak anak kecil gitu jalannya. Gue merasa aneh dan mencoba kembali tidur. Beberapa saat kemudian gue merasa orang ini ngintip dari celah gorden yang lainnya. Karena gue takut, gue langsung tutup gorden rapat-rapat. Karena biasanya gue tidur pasti kasih celah gorden, biar cahaya pas pagi itu masuk. Dengan panik dan randomnya gue telepon salah satu pemain baseball yang gue suka. Dia angkat, cuma dia gak bisa bantu gue karena gue dengar ada suara anak kecil. Ya mungkin dia sibuk dengan anaknya. Dengan panik gue langsung kunci double pintu kamar gue. Dan langsung saat itu juga gue dengar suara ketukan kencang di pintu gue. Di saat itu gue makin panik. Dengan telepon yang tetap aktif gue lari ke kamar mandi. Gue bingung harus ngapain. Pada akhirnya gue dengan berani ngecek apa yang ada di luar dari lubang pintu. Dan yang gue lihat adalah muka yang serba hitam, senyum kayak psikopat gitu. Atau paling deketnya nih gambarannya kayak hantu Insidious yang merah. Cuma ini semua kulitnya tuh warna hitam. Di saat itu gue langsung kebangun. Dan itu udah jam 3:30 pagi. Gue udah gak bisa tidur, tapi takut balik ke mimpi itu. Pada akhirnya gue cuma istighfar yang banyak dan gue bisa kembali tidur. Paginya langsung gue telepon bude gue. Karena gue gak tahu ini cuma imajinasi gue atau bunga tidur atau pertanda.
Habis gue cerita semua yang terjadi, bude gue nangis. Hmm. Dan dia bilang gini, ini yang bude takutin dari kemarin. Di saat itu gue udah bingung harus gimana. Cuma bude gue bilang, gak usah takut, udah jalanin aja. Bude akan ngelindungin kamu dan keluargamu. Dan bude gue bilang, ada 2 makhluk kerdil hitam yang mantau gue. Sampai sekarang gue dan bude gue belum tahu apa ya tujuan orang ini sama orang tua gue. Yang gue tahu targetnya bukan orang tua gue, melainkan gue. Karena belakangan ini gue masih merasa dipantau di rumah maupun di kantor. Dan di hari yang sama sebelum saat gue dapat mimpi itu, gue merasa kalau gue dipepet sama makhluk ini pas gue lagi jalan di luar. Ini update dikit nih. Gue nulis cerita di atas sebagai draft lah. 1 minggu sebelum gue upload cerita ini. Dan sekarang bude gue udah dapat jawabannya. Kenapa orang perindapan ini ngelakuin itu? Alasan bude gue adalah karena orang perindapan ini mau untuk dipercaya oleh orang tua gue bahwa dia bisa bawa gue balik ke Indonesia dengan cepat. Tapi bude gue bilang akan terus ngelindungin gue gimana pun caranya. Dan untungnya gue adalah orang yang punya pendirian yang kuat. So insya Allah tetap kuat dengan apapun keputusan yang gue ambil. Gue jujur karena gue agak kecewa dengan orang tua gue. Tapi sebagai anak yang bisa gue lakukan cuma bisa memaafkan. Dan pas gue pulang ke Indonesia nanti, gue harus diskusi ini dengan orang tua gue. Sekian dulu cerita dari gue. Maaf kalau ceritanya panjang dan berantakan. Gue ada sih cerita-cerita lainnya, tapi singkat-singkat semua. Sukses terus untuk PMK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Rani. Oke, jadi budenya akhirnya bisa mengungkap motif dari si abang-abang perindavan ini ya. Kenapa dia memata-matai bahkan sampai ngirim makhluk kerdil tadi. Ya mata-matai dengan cara goib itu. ya. Ternyata menjilat nih, lagi proses menjilat orang Iya. tuanya. Mungkin orang tuanya cerita kali ya ke si orang ini ya. Anak gue tuh kerja di sana nggak mau pulang, kayak gitu-gitu Ya kali intinya hubungan si Mbak ini dengan orang tuanya tuh nggak baik lah. Iya kan? Renggang lah, agak renggang. Ada renggang karena si Mbak ini seperti dipaksa untuk sama orang tuanya dalam menentukan jalan hidup lah gitu. Iya, udah lanjutin bisnis papa gitu. Nah, Mbak ini nggak mau, akhirnya berjuang membuktikan untuk bisa kerja di luar negeri di Norway. Di Norway. Ya mirip-mirip kayak saya lah. Saya bilang ke orang tua saya kalau saya pengen kerja sendiri di luar rumah. Di luar rumah, Ya. lepas dari orang tua, makanya saya dari Kukusan pindah ke Cinere lah. Biasa kan kerja dalam rumah. WFH. Ini gimana caranya biar WFO gitu. Kerja di luar rumah. Ya, orang India ini berarti punya niatannya buruk sih. Ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi kan gitu ya. Pasti kalau lagi ngomong banyak suara klakson dia tuh. Tin 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 tin. Lu sering nonton video-video di India gak sih? Gue kalau nonton orang sana kok ngelakson mulu ya. Tin tin tin. Sama kalau dia Oh, lagi naik bus pasti busnya digebuk-gebukin. emang iya? Ini apa namanya? Semuanya dirusak-rusak kan. Lu lihat aja bus di India dipukul-pukul gitu aja coba. Ntar keluar. Gua taunya yang di ini Bangladesh ya. Yang bisnya udah gak berbentuk tuh nggak sih? Oh itu Bangladesh ya? Bangladesh. Oh bukan India ya? Yang nabrak iya kan? Iya itu Bangladesh Yang ya? kayak bom kar. Iya itu Bangladesh itu. Kalau Bang Denjil gimana? Nah kalau Denjil kabur dari sundul bolong. Iya Bangladesh tuh yang mau nyalip bis. Ya udah serempet aja udah. Iya kan? Gebuk-gebuk dar. Ntar di-insert nih sama editor deh. Biar gawe. Diar gebuk-gebukin udah gak ada bentuknya. Dan benar.
Iya, dan Vrindavan memang nggak bisa dipungkiri kalau di sana kental banget ya ilmu-ilmu metafisik Oh iya jelas pak. asli. Ada Sai Baba, bener kan Sai Baba ya India ya? Masih ada ya? Sai Sapi, wah, Bukan macam-macam. dong. Ngomong-ngomong, kemarin gue dari Surabaya gue beli bandeng asap. Hmm. Ceritanya, udah lama gue nggak makan bandeng yang Hmm. tidak di presto ya. Dibilang menyesal sih enggak ya. Cuman gue membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja Untuk makan bandeng. karena Tidak tulangnya presto. tidak di presto. Wiset kayak prakarya gue. Itu kalau lagi nunggu flight delay membantu banget makan Iya. bandeng gak di presto. Asli pak. Udah dibagi Itu dua kan- dulu, ditarik dulu tuh. ini lo keriput nih, ini lo keriput nih di sini. Oh, gua kata Gak mau gue makan bandeng yang gak di presto. Pernah gue sekali kayak gitu, bener kayak prakarya. bener deh. Ini enggak deh. Gue sekarang kalau mau nyumpahin orang, gue sumpahin lo ke selak duri bandeng, gituin aja deh. Dia kecil, Tipis, tajam, Pak, tajam. tapi halus banget. Iya halus maksud gua. Nyarinya susah kan? Asli gue sampai ya ilah, padahal itu udah nunggu tuh nasi sama sambelnya. Kayak ya gue gini-giniin, nah dapat lo satu pinggirin. Ada kali setisu tuh. Tulang bandeng. Iya. Iya, makanya di presto. Bener-bener gue bilang enak sih, cuman satu babak ada tuh nonton bola. Oke, lanjut ya. Ini Lanjut. cerita berikutnya dari seorang teman Kliwon. Halo Bimo, Danu, dan juga Gibran. Ini cerita saya yang mungkin agak sedikit-sedikit throwback nih. Kita langsung masuk ke cerita aja ya. Jadi tahun 90-an akhir hingga 2000-an awal, saat itu Tol Bintaro lagi dalam proses pembuatan. Kadang jadi lokasi balap liar juga. Oh, Di periode itu, gue belum punya kemampuan melihat makhluk-makhluk ini. Jadinya ya ini cerita dari mata manusia normal. Di periode itu, gue masih sekolah tingkat akhir. Alhamdulillah dikasih motor buat aktivitas ke sekolah. Ujungnya malah nyangkut, sering ikut main liaran sama bengkel. Dari main di arteri Permata Hijau, Pondok Kopi, Kembangan Kawan Lama, sampai ngerasain aspal Sentul. Wah, udah dirasain semua lah. mantap. Main liaran di sini bisa jadi dua lakon. Kita ikutan main dengan nominal sekian dengan bengkel lain, atau cuma nonton dan bisa main pinggiran. Nah, ini ada bandarnya biasanya. Sepertinya menyenangkan ya. Hingga ketemu beberapa hal yang gak masuk akal. Yang karena setelah itu gue mulai bisa ngelihat mereka. Akhirnya banyak hal yang gak bisa gue jawab dengan logika lah. Ini case pertama. Ada pemain yang tiap mau mulai start, itu jokinya gak nginjek tanah. Entah ini Bimo yang anak motor tahu atau enggak siapa orangnya, cari sendiri deh ya. Terkenal banget nih dulu. Awalnya ini joki dibawa sama bengkel Jawa Timuran, hingga akhirnya nyangkut jadi pemain di Jakarta. Nggak cuma aneh soal tiap mau start nggak nginjek tanah, motor lawannya tuh pasti ada aja apesnya kalau ketemu sama dia di trek lurus. Dari motornya jebol, operan giginya copot, sampai joki lawan dibikin nggak bisa ngelihat ke depan, hingga akhirnya jungkir balik nabrak pembatas. Kenapa gue bisa cerita kalau ini orang tiap mau start nggak nginjek tanah? Karena doi ini beneran digendong sama temennya. Motor udah siap di start, kondisi udah nyala, istilahnya doi tinggal nyempak doang lah ya. Kalian pasti ketawa gak percaya nih. Gue sebelum melihat hal ini juga gak percaya. Valentino Rossi aja motornya dipegang sendiri, dari pit stop sampai start. Ini manusia sakti ya, ke start aja digendong. Baru kalau udah finish, dia bisa jalan kaki normal lagi lah. Entah dia makan kembang atau tetap makan nasi kapau kuah tunjang. Intinya gitu ya. Jadi kalau mau start itu digendong sama temannya. Nah, ini cerita kedua. Ini gue mulai main resmi di trek Pasar Senggol, alias road race di Kemayoran.
Karena penasaran, gara-gara main liaran mulu, kita akhirnya mau coba balap resmi. Lalu bikin motor dan mulai cari joki yang emang nekat. Dan mau pakai wear pack plus baju monyet yang ada tulisan sponsor sama nomor start. Dengan modal patungan buat ikut event, berangkatlah kita ke Kemayoran. Motor balap didorong pakai kaki, ganti-gantian tuh. Polisi sih merem kalau lihat motor bondol pakai nomor start. Udah paham mereka kita mau main resmi. Singkat cerita, tuh motor dan joki masuklah ke penyisihan. Lanjut semifinal, terus masuk final. Nah ini 1 hari ya, karena pesertanya banyak banget, jadi dibikin bertahap gini. Nah pas motor plus joki nih masuk final, banyak hal aneh terjadi. Ini kompilasi beberapa kali balap ya. Dari rantai baru tuh bisa putus, kabel kopling putus, sampai beberapa hal yang gak masuk akal. Itu pilot jet motor di karburator yang lagi digas bisa hilang. Edan. Namanya motor balap kan pasti kita lem tuh. Lagi jalan bisa hilang. Wah, membagongkan sekali lah saat itu. Terus di event lain, businya malah beneran hilang. Tiba-tiba joki berhenti di tengah trek. Pas balik ke pit, businya udah hilang. Wah, kurang ajaib apa tuh. Teman dari bengkel lain ketawa ngakak pas diceritain. Dia cuma bilang, kalian ini udah pada tua masih polos aja. Wih, siap bang. Siap bang, colorful, gak polos. Ini case ketiga nih. Karena kejadian di atas, kita akhirnya mulai tanya-tanya lah. Bisa bantu kita gak nih, minimal biar gak digangguin orang. Ketemu nih sama seseorang. Dia datang ke bengkel. Itu motor balap, dia lirik sekali, terus dia senyum. Tuh, ada genderuwo bonceng di belakang. Akhirnya diusir sama dia kan. Habis itu motor balap disuruh cuci yang bersih biar energi negatifnya hilang. Dia tanya, kapan kalian balap lagi? 3 minggu lagi lah mbah, celetuk mekanik gua. Oke, subuh sebelum jalan ke sirkuit, kalian ke rumah saya dulu ambil pegangan. Singkat cerita, pas hari H mau balapan, kita karena ada sponsor, motor balap dinaikin ke mobil bak. Itu juga nyewa sama tukang potong kambing. Nggak apa-apalah bawa sukro kambing. Yang penting motor seger, mekanik seger, pembalap kurang tidur. Sukro kambing. Kita mampirlah ke rumah orang sakti ini nih, minta pegangan. Doi ngasih buntelan kecil warna putih. Minta dipasang di bawah tangki, terus nggak boleh dicopot sampai selesai balap. Doi cuma pesen, kalau bisa kalian maghrib udah sampai sini lagi. Oke siap mbah. Biasanya jam 5 tuh udah selesai. Udah belas mesin lah habis balap. Hari itu kita pulang bawa piala tuh. Wih, gak tanggung-tanggung juara 2. Kita semua senang banget hari itu. Masalahnya cuma satu. Sorenya hujan tuh. Jadwal belah mesin jadi mundur. Akhirnya baru selesai jam 6:30. Wah gimana nih? Lu udah bilang belum sama si mbah? Gue nanya ke mekanik. Ini udah gue SMS. Kata mbah jalannya pelan-pelan aja ya. Nah hal ajaib mulai kejadian nih. Ini motor balap, beratnya jadi luar biasa. Gila banget, buat naikin ke atas bak mobil aja kayak dorong traktor rasanya. Sampai didorong 4 orang baru bisa naik tuh motor. Mobilnya juga susah banget buat di starter. Setelah beberapa kali akhirnya bisa pulang juga tuh kita. Baru juga keluar Kemayoran, teman gue yang nyetir bilang, buset ini mobil berat amat. Kita bawa apaan sih? Kalau dilihat dari luar, ini kata teman gue yang naik motor ya, mobilnya tuh berat di belakang. Kayak mobil material yang lagi bawa batu atau pasir. Padahal kita cuma bawa 1 motor aja sama kunci-kunci. Itu mobil beneran gak mau digas. Ya udah kita pelan-pelan aja langsung ke rumah mbah, kata mekanik gua. Dari Kemayoran 6:30,
Sampai rumah Mbah jam 9 malam. Kita udah gak mau berhenti-berhenti. Teman gue yang nyetir ngaku punggungnya panas dan tangannya nyeri. Dan rasa sakitnya ini makin jadi nih. Mekanik gue ngotot, udah jangan berhenti, ini kita harus langsung ke rumah Mbah. Sampai di rumah Mbah, beliau udah nunggu di luar. Itu barang tadi ditaruh mana? Ada di bawah tangki Mbah. Bentar diambilin, kata mekanik gua nih yang masang. Pas megang itu buntelan, Mbah cuma komat kamit sambil dielus tuh buntelannya ya. Dan gilanya habis itu mobil bak kita langsung normal lagi. Kayak beban beratnya turun aja gitu dari atas mobil. Dan badan temen gue yang nyetir langsung enakan lagi. Basa-basi bentar sambil ngasih amplop. Terus kita baliklah ke bengkel. Teman gue yang nyetir cerita kalau pas di jalan itu dia ngeliat spion tengah. Di bayangan motor kita tuh ya, itu dia gak sengaja ngeliat ada makhluk gede. Matanya merah, bulu penuh semua. Kayaknya gak ramah aja gitu. Soalnya mulutnya yang penuh taring tuh mangap-mangap terus. Jadinya dia gak berani ngeliat ke spion tengah. Wah, kayaknya udah kepanjangan ya. Maaf ya kalau gak dipotong nih, banyak banget nih cerita dari para pemain liaran ini. Duitnya juga gak dikit soalnya. Wah, siap dah bang. Terima kasih sudah dibacain ya. Semoga PMK sukses dan bahagia selalu. Amin. Mantep nih. Main lama nih, dari awal 2000-an. Ya, jadi di rumah gue dulu di Matraman di Berlan tuh ada satu bengkel liaran itulah, drag liaran gitu. Cukup terkenal juga. Yang sering main di Matraman dan juga di mana? Depannya Mayoran? hotel. Bukan, di Romangun, di Pemuda. Oh. Di depannya Hotel Sentral lah gitu. Ya, dari zaman itu juga udah ada Pak gitu. Ya namanya taruhan ya, ada aja lah. Taruhan dan tawuran aja tuh selalu melibatkan itu ya, hal-hal goib, pegangan gitu. Seru banget, tapi kalau tawuran kan outputnya ya udah ya. Iya. Kebacok nggak mempan gitu kan. Kalau ini kan aneh-aneh nih. Oh banyak lah, Businya mencelakai lawan, iya gitu. Anjir. Sama ritualnya Pak, ritusnya. Huh? Ritusnya yang aneh-aneh gitu. Yang kudu dilakuin sama ya itu tadi salah satunya nih. Jokinya nggak boleh. Apa ada videonya? Enggak, nih gua akan ngasih ngeliat video. Jadi videonya saat gua ngasih tahu Danu, ini juga teman-teman bisa ngeliat nih, teman Kliwon gitu. Ini ternyata di Afrika sana ya, di Afrika kayaknya ya. Ini juga masih sering terjadi hal-hal ini di sepak bola nih. Nggak gua save bro. Yang gawang. Bukan, yang sebelum masuk ke lapangan. Nggak ada. Hilang. Kenapa ya? Ih, ini goib nih. Oh ini ada. Oke ya, kita lihat bareng-bareng ya. Itu apaan anjir? Nih misalnya tim tuan rumah gitu ya, gue nggak tahu apa sih? Nggak tahu ya, benda apa? Nih timnya gitu ya. Nah ini tim lawannya habis ini masuk juga pakai dukun Pak. Oh. Mereka bahkan ini tim yang masih tadi nih ya, dukunnya ya. Gitu ya. Nah ini tim lawan nih tuh. Di counter gitu, nggak boleh nginjek sampai dikasih alas Tapi berarti mereka terang-terangan gitu ya? Iya. Maksudnya nggak ngumpet, kan biasanya ngumpet kan? Kagak. Ini ya udah lo ritual, gua ritual nih. Iya, gitu ya. Gitu tuh, nggak boleh nginjek dialasin tanah. Ya terus pakai, tapi tetap kayak tanda salib terus atau berdoa gitu, kayak udah jadi akulturasi budaya tuh. Awas jangan lo nggak boleh nginjek gitu, jangan nginjek tanahnya. Itu cuci tangan pakai Fanta dia. Bukan, kayaknya air cabe. Gitu. Dan kalau ngeliat akun ini banyak banget ritualnya gitu nih, misalnya gitu. Ini tuh nyiram beda lagi ritualnya tuh pakai peci Pak. Orang Islam ya bang. Ya kan.
Nanti di counter lagi Iya. sama Seru banget. sama tim lawannya. Iya, Apalagi ritualnya gitu untuk dia bisa masuk. Lucu banget ya. Belak-belakan coy. Kalau di Indo kagak terang-terangan gini. Nah Iya kan? iyalah. Di balik Nggak terang, gawang. Iya. Gua aja pernah ikut ini ya, pernah ikut mini soccer tuh, ada lagi tuh. Mana ya? Pokoknya ritusnya macam-macam, Pak. Tuh, nih gua sebutin ya. Tuh harus nginjek kalau ini. Mecahin ini aqua. Mecahin aqua. Tuh. Tas. Ada aja ya. Nanti kita ini deh insert deh. Oke lah. Gue pernah ikut mini soccer tadi. Terus di lapangan Simpruk deh. ini kapan? SMP. Oh. Nah, terus gue pakai gelang. Gitu. Jadi kan mini soccer lo tahap-tahap ya. Jadi lo masuk dari apa sampai ke semifinal gitu lah. Di satu hari lo bisa melakukan 3 pertandingan. Nah, di pertandingan gue keempat, kalau gue menang, gue masuk koran bola waktu itu, mewakili Jakarta Timur. Jadi ada 4 tim yang mewakili Jakarta Timur lah gitu. Di pertandingan keempat itu kan gue back dulu ya. Di saat itu jadi back. Nah wasitnya suruh gue nyopot si gelang gitu. Padahal gelang gue beli di Malioboro, Pak. Gelang-gelang keren gitu, tapi kayu. Gue cedera. Terus digantikan dan tim gue kalah. Terus lo berasumsi karena nyopot gelang gitu? Enggak juga. Nah, terus? Nah, kan gue nggak mempercayai itu gelang apa-apa. Orang gue bilang ke wasitnya, kagak Pak, ini hiasan, ya tidak boleh gitu. Ya udahlah. Tapi gue cedera hamstring gitu. Gue nggak bisa jalan, digendong sama pelatih gue. Terus gue kalah. Terus gue baru mikir, habis itu apa itu gelang dibacain sama orang Malioboro ya. Iya gitu. Tapi masalahnya karena gue kesel, gue buang aja gitu. Lah orang harganya nggak seberapa waktu itu, paling 10.000. Iya, gelang-gelang ini kan gelang-gelang apa oleh-oleh. Ya gelang-gelang yang lu dijual di Malioboro gitu. 5.000-an. Gue kesel, gue buang aja udah gitu. Terus gue baru mikir, damn, itu gelang keberuntungan gue ya. Oke, teman Kliwon, thank you yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.